saya akan menanyakan suatu pertanyaan. Kalau saudara setuju, atau jelasnya saya akan mengajak saudara. Kalau saudara setuju, saudara angkat tangan. Tapi kalau saudara tidak setuju, diam saja. Saya ingin mengajak saudara-saudara semuanya ini untuk bermuram, berduka cita, bersusah. Nggak ada yang angkat tangan. Berarti saudara nggak setuju ya. Sekarang saya ajak saudara, mari kita bersuka cita, bergembira ria. Sekalipun udara di luar dingin semuanya, kita kumpul senang sekali. Siapa yang setuju? Haleluya. Nah, ini suatu bukti bahwa manusia itu senang kabar yang gembira. Nggak senang kalau ada dengar duka, waduh susah atau penderitaan. Lebih suka yang senang, kabar senang. Karena itu sudah diberikan seed, benih oleh Allah kita, bahwa manusia itu memang harus bergembira, bersuka cita. Nah, hari ini kita akan mempelajari, bahkan bulan ini, selama bulan ini tema dari ICC adalah sukacita. Bahkan tadi saya lihat minggu depan masih akan diteruskan lagi, ada hal sukacita. Jadi tadi waktu saya saudara ajak sekalian untuk bersusah, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau angkat tangan, nggak ada yang setuju. Kenapa saudara? Karena sukacita itu pilihan, a choice. A choice. Kalau saudara pilih, wah ini saya senang ini, bagus ini. Lalu saudara make decision, putuskan, yes. Lalu action, naik tangannya. Jadi ingat saudara, sukacita itu pilihan. Saudara mau bersukacita atau mau bersusah, semuanya itu pilihan. Kita akan sama-sama baca dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Satu kali lagi ku katakan bersukacita. Satu kalimat yang pendek, ada dua kata yang diulang. Apa saudara? Sukacita. Jadi bersukacitalah di dalam Tuhan. Sebab kalau di dalamnya nggak ada, saudara bisa bersukacita semaunya. Tapi di dalam Tuhan rahasianya lebih banyak daripada orang yang tanpa sukacita, tanpa di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Lagi sekali bersukacitalah. Karena arti sukacita itu adalah gembira. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, wah orang itu sukacita, senang, gembira, ya. Dia mukanya berseri-seri dan sukaria. Bahasa Indonesia hanya diterjemahkan kalau senang semuanya itu gembira. Tapi bahasa Inggris ada sedikit bedanya, saudara. Ada happy sama joy. Tadi di situ happy day atau apa ada. Untuk gampangnya, untuk differentiate, membedakan, happy itu dari happening. Happening itu kejadian. Dan anunya tidak lama. Teorinya itu atau pengertian kita, happy, wah kalau kita dapat door prizes, wah senang. Tapi biasanya setelah pulang atau beberapa hari, ya sudah lewat kok saya dapat hadiah ini. Tapi kalau joy itu lasting, endurance, lebih lama karena dari dalam. Dan kita semua di sini sudah mengerti, ada joy yang dari Tuhan. Tapi orang yang kenal joy mesti happy. Orang yang happy belum tentu punya joy. Tapi bagi kita, karena sukacita kita di dalam Yesus Kristus, joy, happy boleh dipakai dua-dua. Tadi itu biarpun happy day, joy, semuanya nggak apa-apa. Pokoknya sukacita, itulah kemauan dan kehendak Tuhan bagi kita semua. Khotbah hari ini gampang diingat. Saudara pulang pasti ingat, bisa praktekkan, ada 2 S. Tahu S? Hari ini sudah turun salju, bukan es benar ya, yang pertama. Ingat saja 2 S. S yang pertama adalah su. SU. Saudara tahu apa SU itu? Sukacita.
Jadi S yang pertama adalah sukacita. Kapan kita mesti bersukacita? Kalau saya boleh tanya, kemarin, atau kalau saya dapat sesuatu promotion, atau saya kalau dapat sesuatu hadiah yang besar, senang, baru melahirkan anak dan semuanya. Apakah itu? Mari kita baca bersama di Mazmur 118:24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Lagu yang cukup terkenal. Ini Indonesianya ada hari ini ya. Tapi Inggrisnya juga, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Luar biasa. Hari ini, saudara. Ini hari sekarang ini hari Minggu. Mulai kapan hari Minggu? Tadi pagi tuh, atau tadi malam, jam 12:01 itu termasuk hari Minggu. Hari ini bisa diartikan setiap saat. Kalau besok atau nanti malam setelah lipat jam 12, hari ini. Karenanya nyanyikanlah lagu itu, saudara. Karena saudara perlu ambil putusan, decision. Setelah pilih, ambil putusan. Yes, saya hari ini mau bersukacita. Sebab apa, saudara? Banyak orang setiap pagi bangun, misalkan tadi pagi bangun, loh sudah mulai snow. Ini bagi orang yang tidak senang winter ya. Tapi bagi anak-anak tadi saya lihat, excited, white stuff is coming down. Itu putih. Apalagi yang senang mau skiing, senang sekali. Tapi putuskanlah, setelah saudara pilih, hari ini saya akan bersukacita, despite, tidak peduli apapun juga, saya pilih bersukacita dengan Tuhan. Ya, jadi lagi sekali tetap choice, sukacita. Kapan? Setiap saat. Hari ini. Mengapa kita harus bersukacita? Pertama-tama, kita semua yang di sini, yang saya harap semua sudah kenal Tuhan. Tapi kalau yang masih ragu-ragu, masih belum, orang bilang, bukalah hati lebar-lebar hari ini. Kita harus bersukacita, kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dialah yang sudah memberi kita kehidupan yang baru. Kita sudah diselamatkan dari segala kenajisan, segala dosa di waktu-waktu yang lalu. Hidup di dalam kegelapan, kita sudah diangkat ke hidup yang terang. Kita dengan penuh sukacita menerima segala pengorbanan Tuhan Yesus. Darah yang sudah dicucurkan, penderitaan yang sudah diderita di kayu salib. Semuanya itu untuk bagi mereka yang percaya kepada Dia. Itulah patut kita berterima kasih, bersukacita. Tapi kenapa banyak orang Kristen yang take for granted? Sukacita, hidup baru, dari gelap ke terang, biasa, saya tidak merasa. Saudara, saya percaya beberapa bulan yang lalu, bahkan masih dalam bulan ini, ada suatu berita yang mencekam, boleh dikata menarik perhatian seluruh dunia. Saya kasih hints ya, 3369, siapa yang tahu? Chili, betul. Siapa di sini yang mengikuti atau mendengar mengenai 33 miners, Chilean miners trapped di dalam tambang in the cave? Siapa yang pernah lihat? Banyak juga sekarang. Tapi kalau saya bilang 3369 nggak tahu. Apalagi kalau saya bilang 369, nggak ada yang tahu. 369 itu cuma orang Jawa Timur, orang Surabaya. Saya kira di sini cuma, ini Pak Budiman yang tahu. Katanya Xiaolong Pao katanya. Memang betul, ada rumah makan di Surabaya yang terkenal sekali. Namanya 369. Bukan itu, saudara, ditambah 3 lagi depannya. Jadi hari ini ingat 33, yaitu miners, orang yang terjebak itu, jadi para tambang itu, selama 69 hari terkurung di dalam goa. Karena keuruk, itunya nggak bisa keluar.
Saudara bayangkan, saya kira ruangan yang di bawah, ini saya belum mendapat yang jelas. Saya hanya baca beberapa permulaan waktu mereka di rescue. Mungkin tidak sebesar ini. Di stage ini lebih besar, mungkin tidak tahu ya, lebih besar sedikit. Karena 30 orang, saudara bayangkan 30 orang di ruangan begini. Buang air, kecil, besar semuanya di situ. Makan semua di situ, tidur di situ. Bayangkan saudara, bagaimana. Tapi memang syukur, saya percaya juga ada yang berdoa untuk mereka. Pasti ada, meskipun kita tidak langsung. Kita mendoakan, Tuhan yang di dalam itu beri kekuatan, ketahanan, Kau pimpin, Kau beri kesehatan, pengharapan terus. Yang di atas berikan hikmat Tuhan, bagaimana rescue mereka. Mereka sampai drill yang besar, semua alat-alat bagus sekali. Keluarga ditaruh di atas, berdoa terus, maksudnya di atas tanahnya itu. Mereka camping hampir selama 2 bulan. Ini kerjasama yang baik semua. Nah, untuk menjadi cerita yang menyingkat cerita ini, sebab saya sendiri ingin kalau bukunya keluar atau videonya ada, saya ingin membaca atau meneliti yang lebih dalam lagi. Ini pasti ada kuasa Tuhan yang luar biasa di dalamnya. Betul, waktu sudah keluar semua, sudah direscue 33 orang. Karena ada 5 orang yang rescuer itu juga, rescue krunya juga turun. Pokoknya semua sudah diangkat. Ada 1-2 orang nggak salah yang bilang, the first 2 weeks, 2 minggu pertama, I see devil and God. Apa saudara? Artinya, saya melihat setan sama Allah. Ini terus saya pikir, oh barangkali ini pikirannya. Wah, 2 minggu pertama lah mereka belum tentu bisa hidup. Mereka sudah belum tentu drillnya itu masuk. Sebab kalau di drill itu tambah tanahnya, tambah semua rontok, tambah ketutup, dikubur mati, dikubur mereka hidup-hidup. Tapi mereka, saya percaya ada yang ketuanya, koordinatornya, motivatornya, yang motivate semuanya itu. Sehingga waktu mereka keluar, aduh, alangkah indahnya, alangkah enaknya menghirup udara segar. Bayangkan saudara, di dalam itu bagaimana. Disinilah, waktu saya pikir sendiri, saya renungkan, inilah Tuhan. Orang yang diselamatkan bisa merasakan bedanya. Jadi bagi kita semua di sini yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, lebih sebetulnya daripada 33 miners di dalam trap itu, kita patut bersuka cita. Karena Tuhan Yesus itulah sumber semuanya. Biarlah sedikit dari mengenai 3369. Saudara ingat juga, saudara cari nanti barangkali bertemu di web atau di mana saja, cari lebih dalam. Pasti banyak sekali kesaksian hidup mengenai Allah kita. Ya, itulah supaya kita terus bersuka cita. Untuk gampang mengingatnya, saya ingin mengajak saudara satu lagu. Saya minta terus di sini tayangkan. Sayangnya lagu ini tidak ada bahasa Indonesianya, tapi nggak apa-apa lah. Joy is the flag flown high from the castle of my heart. From the castle of my heart, ya. Ini maksudnya ini, that the king is in residence there. King, raja tinggal, biasanya raja itu tinggal di castle atau di palace, istana. Kalau raja ada, dipasang bendera tinggi-tinggi. Pasang bendera tinggi-tinggi, menandakan rajanya masih hidup. Kalau rajanya mati, biasanya benderanya setengah tiang. Oh, tandanya duka cita setengah tiang. Tapi kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sovereign, Allah yang ikut campur dalam semuanya. Dia mengatakan lagunya ini, saya hidup di dalam hatimu. Jadi hati kita semua orang percaya, itulah tempat Allah kita tinggal, raja kita tinggal. Kalau raja kita tinggal, pasang bendera pancang tinggi-tinggi, saksikan dunia bahwa Allahmu itu hidup. Benderanya ini apa? Sukacita, saudara. Siapa yang tahu, mari nyanyi ini. Siapa yang belum tahu, coba belajar.
Joy is the flag flown high from the castle of my heart, from the castle of my heart, from the castle of my heart. Joy is the flag flown high from the castle of my heart, that the King is in residence there. So fly it high in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. So fly it high in the sky, let the whole world know that the King is in residence there. Gampang dong? Mari kita berdiri. Nyanyi satu kali sama-sama. Yang nggak bisa, pokoknya mau gerak boleh ya. Joy is the flag flown high from the castle of my heart, from the castle of my heart, from the castle of my heart. Joy is the flag flown high from the castle of my heart, that the King is in residence there. So fly it high in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. So fly it high in the sky, let the whole world know that the King is in residence there. Boleh satu kali lagi ya? Boleh? Boleh? Ayo, silakan. Oh, iya udah. Joy is the flag flown high from the castle of my heart, from the castle of my heart, from the castle of my heart. Joy is the flag flown high from the castle of my heart, that the King is in residence there. So fly it high in the sky, let the whole world know, let the whole world, let the whole world know. Fly it high in the sky, let the whole world know that the King is in residence there. Terima kasih, silakan. Jadi gampang toh. Ini latihan. Saudara ingat, King kita tinggal di sini, kita ini dipasang panji sukacita tinggi-tinggi supaya menjadi saksi. Kita nggak usah pakai macam-macam kok sini, atau mesti bawa Bible supaya orang tahu bahwa kita ini pengikut Kristus dan semuanya. Enggak. Kalau kita ada joy, orang itu melihat gini, kok orang itu kok bisa senang ya? Kok dia ingin tahu mengapa. Ya. Jadi sudah jelas, ingat saja pokoknya joy residence there di hati kita. Amin. Ya. Ada 4 dasar. Ada sukacita bisa kita nikmati dengan segera. Agar orang luar juga bisa lihat, ada sukacita. Yang pertama adalah content, be content. Maksudnya itu apa? Terimalah. Kalau orang Jawa bilang terimo, nerimo. Maksudnya terimalah. Maksudnya apa? Maksudnya pemberian Tuhan pada saat ini kita terima. Loh kalau gitu terima aja dong, nggak usah apa-apa. Nanti Tuhan kasih lebih ya baru. Terus mulai malas. Kerja terima, nggak ada kerjaan terima. No. Tuhan maksudnya bukan begitu, saudara. Terima itu terimalah bagian saudara pada saat ini. Dan percayalah, pada waktumu Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan. Tapi jangan iri selama kita belum menerima apa yang kita inginkan, atau tetangga yang begini semuanya, wah itu kok lebih, kok begini. Jangan, saudara. Saudara, Tuhan mempunyai rencana secara pribadi. Terima bukan berarti terus ya enak-enakan, tidak motivated, tidak ada gairah, tidak ada passion. Tuh, Tuhan berkata, kalau engkau tidak bekerja, jangan makan. Maksudnya itu apa? Be active. Be atau ambil bagian apa yang harus kamu lakukan. Jadi do your part and I will do the rest. Maksudnya apa yang kamu bisa kerjakan, kerjakan. Apa yang tidak bisa kamu kerjakan, itu bagianku. Tuhan berkata demikian. Jadi kita terima itu, terima kasih Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya, kita puas dengan pemberianmu. Saya percaya bahwa pada waktumu engkau mempunyai rencana, plan yang luar biasa. Setiap orang diberi talent masing-masing.
talent itu suatu ya apa ya itu ya. Pokoknya keahlian, kekhususan. Jadi terimalah, kembangkanlah, pakailah untuk kemuliaan nama Dia. Yang kedua, be thankful. Bersyukurlah. Nah, ini kuncinya yang luar biasa. Be thankful, ini penting sekali saudara. Berterima kasih. Sebab saya punya kenalan seseorang. Sejak dulu sampai sekarang kalau ketemu itu mesti waktu saya tanya bagaimana Pak ini. Wah mesti wah dulu. Wah repot ini. Wah saya bersih rumah terus. Dalam hati saya salahin siapa kamu punya rumah besar. Ini rumahnya memang besar jadi bersihin tidak kelar-kelar. Nah ini orang kalau tidak berterima kasih komplain terus saudara. Kalau dia merasa kecapean tidak mau bersih-bersih, jangan pilih rumah yang bersih, pilih satu kamar saja, paling enak dong. Atau sewa kamar. Maksud saya itu begini, kalau saudara mau nikmati, mau terima, jangan komplain dalam segala hal. Dalam segala hal ya. Jadi janganlah jadi seorang komplainer. Sebab orang komplainer itu paling gak enak saudara. Tidak pernah merasakan sukacita. Karena segala sesuatu mesti ada cacatnya, mesti ada kurangnya, mesti ada salahnya. Kita belajar, tiap orang itu memang banyak kekurangan, termasuk saya. Saya tetap belajar saudara ya, saya tetap belajar. Sama-sama saudara, kita sama-sama murid. Di hadapan Tuhan sama-sama murid. Kita belajar. Kita harus kalau diberi orang, ucapkanlah terima kasih. Saya terima kasihmu itu. Sama saja kalau kita diberi sesuatu oleh Tuhan. Kita, Tuhan kok kasihnya begini toh Tuhan. Itu loh teman saya, lihat loh, tidak punya pekerjaan. Tahu-tahu sebentar saja sudah dapat kerjaan. Enak loh, saya masih belum ini. Lah mulai komplain lagi saudara. Memang kalau semuanya enak, semuanya berjalan smooth, lancar, itu mudah untuk mengucapkan terima kasih. Saya alami. Kalau kita menghadapi persoalan, menghadapi pekerjaan, menghadapi kesehatan lagi, yaitu sakit atau apa, itu susah saudara. Kita untuk Tuhan terima kasih loh Tuhan. Sampai pernah ada orang tanya, orang sakit, orang eksiden kok bilang terima kasih. Bukan terima kasih kepada eksidennya atau sakitnya, tapi kita mempunyai Allah yang hidup, yang bisa memberi pengharapan bahwa Dia akan memberi sesuatu yang luar biasa. Yang sakit akan disembuhkan dengan pengharapan bahwa Dia adalah Allah yang sovereign, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, luar biasa. Jadi saudara, dalam keadaan apapun juga, keluarkanlah, perintahkanlah jiwa kita. This is my choice, inilah pilihanku, aku akan tetap bersama Dia. Setelah itu saudara, decide, make decision. Apapun juga, saya tidak mundur. Karena Allah kita itu luar biasa dan saya pegang janji-janji Dia. Kalau kita bisa mengucapkan syukur dalam keadaan yang sebenarnya kita patut bersedih, bersusah, ingatlah janji Dia. Dia akan memberi apa? Tidak hanya memulihkan dan memberikan apa yang kita inginkan. Kita diberi bonus kelebihan saudara. Itu luar biasa. Beberapa tahun yang lalu di Alberta, di Canadian bagian west sana, itu ada community farmer, petani, mengalami paceklik, drought selama beberapa tahun. Dagangnya, panennya semua susah ya. Tapi ini sekelompok farmer yang percaya kepada Tuhan. Biasanya farmer itu sangat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Dia hanya menanam saja, terus nyiramin sedikit, dugilin sedikit, nunggu saja sampai semuanya tumbuh, dijual, dia dapat untung. Jadi biasanya orangnya itu sungguh-sungguh depend sama Tuhan.
diadakan fellowship malam itu. Ada seorang, orang ini namanya Gus Anderson. Dia itu penulis cerita yang terjadi sungguh-sungguh. Ya, dia mengarang suatu buku, menulis semuanya. Lalu dia menghadiri fellowship itu. Setelah itu ada seorang yang berdiri, seorang petani. Saya akan share sesuatu yang saya rasa dapat dari Tuhan. Saya minta dipasang di sini dari Habakuk 3. Saudara pernah baca Habakuk apa enggak, saudara? Kalau enggak, bagi saudara yang tidak saya minta kalau bisa tulis saja ayat-ayatnya sampai di rumah dibaca, saudara. Sebab kalau saya kira di sini seperti nonton bioskop begitu ya, pasti pulang lupa semua. Sebetulnya saya suka pakai Bible, tapi sekarang sudah mulai karena terbiasa, orang sudah enak disediakan di sini. Buat apa bawa Bible nggak dibuka, katanya begitu. Tapi at least catat, baca di rumah ya, saudara. Habakuk 3 dimulai yang 17. Yang nggak sempat tulis saja, saya mau. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, ini yang bagus sekali. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat-ayat yang di atas, sekalipun ini ada yang apa? Ini namanya pohon anggur, pohon ara, zaitun, kandang, lembu, itu menggambarkan, saudara, kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi bagi mereka yang sekarang masih mencari pekerjaan, sekalipun aku belum mendapat pekerjaan, sekalipun aku belum sembuh dari sakit ini, sekalipun persoalan anakku ini belum beres, sekalipun apa saja, tapi peganglah. Namun aku akan bersukacita, beria-ria di dalam Yesus, di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Ya, pegang ini janjinya ini. Bagus sekali, saudara. Jadi, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, jangan sampai kita dicuri oleh iblis. Karena iblis mencuri kita, memberikan duka cita, memberikan bujukan atau pikiran yang mengatakan Allahmu itu janji saja, janjinya itu lama, tidak pernah jadi. Maunya itu kita didorong sesuatu yang miring, gitu loh, ya, yang miring. Jadi saudara, ingatlah bahwa apapun yang kita hadapi, pegang janji Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah be a giver, jadilah pemberi. Kalau kita ngomong beri itu langsung berinya itu apa, saudara? Biasanya beri itu mesti uang, materi. Memang itu memang kelihatan yang paling gampang, saudara. Orang diberi uang pasti senang. Orang diberi tiket, misalkan saudara dapat tiket Toronto Hong Kong, senang sekali karena kalau dinilaikan secara dolar berapa ribu, bener apa enggak? Ya, anyway, itu pemberian. Tapi pemberian tidak hanya tergantung dari materi atau financial. Pemberian itu macam-macam. Apa yang kau punya bisa diberikan, bisa di-sharekan. Pendapat, encouragement, the word, sukacita, smile, semuanya itu bisa kita bagi. Bisa kita bagi. Syukuran kalau saudara bisa bagi smile, words encouragement, terus bisa kasih uang, syukuran gitu. Kalau orang itu perlu uang, belum tentu orang itu perlu uang, tapi kebanyakan perlu semua. Biarpun bagaimana uangnya setumpuk atau kayanya bagaimana, tapi kalau dikasih uang saya kira tidak menolak. Ya, anyway, saya cuma akan kembangkan sedikit bahwa pemberian itu tidak hanya financial dan materi saja. Kalau perlu hiburkan, pergi visitation, terutama orang tua-tua.
yang sudah tidak bisa datang di gereja mungkin. Saudara jarang bertemu di mana-mana. Yang boleh dikata banyak sudah tidak dianggap. Banyak orang lupa, banyak apa. Kalau saudara terbeban di pihak itu, kerjakan. Karena itu merupakan bagian pemberian. Sesuatu yang saya rasa saya perlu sharekan di sini. STR. Apa saudara? Saudara ngerti? STR. Nah, kalau ada seseorang misalkan duduk di sini, sudah senang-senang tahu plak gini, lemes gini. Apa pendapat saudara langsung kira-kira? Kenapa saudara? STR itu apa? Bisa stroke, bisa jantung. Orang kalau lemesnya itu, tapi rata-rata, tapi dalam hal ini saya khusus mau bicara soal STR, soal stroke. Saya kira bagus juga ini, diingat gampang, dipraktekkan gampang. Karena kalau saudara kelihatan sesuatu orang begitu, saudara bisa datang langsung ditanya, "Hei, mesem," katanya, senyum. S yang pertama itu smile. Ini cocok sama Indonesianya, senyum. "Hei, ayo senyum." Dia mulai begini, lalu pipinya yang satu naik, yang satu turun. Jadi mukanya mencong, saudara tahu toh. Kalau orang ada tanda-tanda stroke, nah ininya face-nya itu berubah tuh, mencong gitu. Satu. T-nya itu apa saudara? Ini bahasa Inggrisnya saja ya. Talk, ajak bicara. Nah ini untuk yang Indonesia supaya ingat ya, ditanya. Tadi makan apa? Gitu. Makan rawon atau makan apa? Gitu. Lawon bisa. Mungkin caranya sudah mulai pelu. Kalau orangnya biasanya R-nya itu jelas. Yang ketiga itu raise. Suruh angkat tangan. Dia nggak kuat. Jadi senyum itu penting saudara. Salah satu kunci sukacita bersenyum. Dan kalau saudara joke around, ketawalah. Bukankah ketawa hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Hati yang senang tuh kalau ketawa, jangan ketawa dimpet. Malu saya ketawa nanti di. Asal saudara tidak mentertawai seseorang. Nah itu nggak boleh. Orang itu berbuat itu, wah itu menghina saudara namanya. Tapi kalau saudara mau tertawa, ada orang bilang ini, saya bilang tertawalah, masa diam-diam sendirian tertawa? Ya enggak, kira orang gila nanti gini. Tertawalah di dalam hati dulu. Kalau tidak ada, kalau saudara sendirian mau ketawa teriak-teriak nggak apa-apa. Tapi kalau saudara malu dikira diam-diam naik bus, mulailah dari dalam hatimu. Karena di dalam hati kalau kita tertawa, kalau kita gembira, itu keluar saudara, keluar. Panjinya berkibar-kibar, ya. Yang keempat, be patient, sabar. Sabar ini penting juga. Karena apa? Karena saya ini dulu orangnya kurang sabar. Sekarang masih ada. Tapi saya belajar terus. Saya lihat orang kalau sabar itu kok enak ya. Tenang, sabar. Saya ini orangnya maunya tuh kalau janji jam 11 itu maunya jam 11 kurang 5 sudah siap. Sudah apa? Kalau dulu, kalau saya sudah kelar dulu ya mau ke gereja ini ceritanya mau ke gereja. Saya kelar dulu, saya bilang sama istri saya panasin mobil. Saya tunggu berapa menit, istri saya nggak keluar, tetet, klakson bunyi sekarang. Dia tambah bingung. Nah belajar. Sejak itu saya tidak pernah klakson lagi. Sebab kita nggak tahu, mungkin dia mau keluar ada telepon bunyi. Mau keluar, wah ininya lupa. Biasa toh, kalau orang wanita lah, wah ininya kurang sedikit atau apa begitu. Tapi itu belajar. Choice and make a decision. Ya. Jadi sabar. Ini di slide tidak ada. Tapi saya ingin bacakan di Amsal. Amsal 16, saudara catat saja. Amsal 16 ayat yang 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Waduh, pahlawan itu apa saudara? Pahlawan itu direspek, berani, satria. Ada sifat-sifat karakter yang bagus.
Jadi orang sabar itu seperti itu. Dan bisa merebut kota. Kota itu kalau rebut nggak bisa satu orang, satu pasukan, saudara. Merebut kota. Jadi orang sabar ini mewakili jumlah orang, bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu orang sabar. Jadi kembangkan sabar. Pilih, putuskan, saya mau sabar dengan pertolongan Tuhan. Saya mau sabar karena sabar adalah salah satu buah-buah roh. Sabar, meek, ya. Jadi orang sabar itu penuh kontrol. Saudara kalau disuruh pilih, kamu pergi makan atau sama-sama pergi kemana sama orang yang sabar atau sama orang yang suka marah, yang tidak kena atau yang terus ngomel. Saya percaya saudara milih orang yang sabar. Sebab apa? Enak dijak omong, dijak apa, dia tidak terus mau ngambil pembicaraan. Oh, omong sendiri semua tidak dikasih kesempatan. Karena orang sabar itu mengerti, bisa kontrol, ya. Kita belajar. Bulan lalu September, istri saya dan saya ada kesempatan kita berlibur ke LA, Los Angeles, karena ada family. Orang kalau holiday itu biasa, kalau tidak pergi keluar kota, putar-putar kota saja. Kalau putar-putar kota apa? Ke toko, terus makan. Itu biasa toh. Lalu ya kita tanya, kita ya lihat, ada toko mana? Yang pokoknya yang cukupan, yang tidak mahal, tapi barangnya ya cukup bagus. Oh ada, lagi sale. Udah pergi ke sana, memang betul sebelum masuk toko 50% sampai 60% off. Ini barangnya bagaimana? Setelah masuk, lumayan juga. Ini kalau di Kanada biasa toh, orang kalau pergi ke suatu negara itu mesti membandingkan. Ini berapa ada di Kanada? Apalagi kalau dari Indonesia ke sini. Ini berapa ya? Atau kita ke Indonesia. Loh ini murah ini. Dan kalau Kanada cuma berapa dolar ini. Misalkan saja. Itu perbandingan tuh jalan. Sudah ambil semua. Sudah mulai bayar. Karena ini sale. Ramai sekali tokonya. Itu yang dibuka cash registernya cuma berapa. Kita antri. Kita ya antri. Mesti menurut aturan. Nggak boleh terombol. Lalu ada salah satu supervisor. Oke, I will help you over there. Pergi saya ke sana, sudah bawa, sudah keluarkan semua, mulai di cash register semua begini, semua visanya sudah dikasih, di print tidak keluar dia. Mulai dia gini, saya tahu wah ini ada problem kali. Why? Is there any problem? Yes, I could not print this kata nih. Mari itu saya diam aja. Setelah beberapa lama dia bilang, I'm sorry. We have to go to another register, pergi ke mesin lain. Oke. Do you have to do it all over again? Yes. Oke, diam aja saya, tunggu. Korban semuanya itu antara 5-10 menit. Mungkin lebih sedikit. Udah diam aja, mulai lagi dia. Semua sudah mulai di print. Hampir di print itu dia berkata gini, I give you another 15% off. Saya diem, saya tunggu saja. Kalau saya sudah terima bilnya, baru saya tanya, kenapa kok saya dikasih off ini? Saya tunggu, setelah bilnya dikasih, sudah. Can I ask you, why you give me 15% off? Yes, just because by being patient. By being patient. Karena kita sabar, karena kita tidak ngomel, karena kita tidak marah. Ditambah 15%. Bayangin saudara. Itu loh, ya. Jadi orang sabar itu, anunya itu banyak sekali. Yang jelas kita dapat pahala di surga luar biasa. Tapi di sini dapat bonus juga. Seneng dong. Sabar ketawa itu. Well anyway, itu sedikit supaya apa? Praktek sabar, pilih sabar. Saya memang there's nothing to lose. Wong saya memang kalau di sana lah jalan-jalan, yang lihat-lihat, pokoknya nanti tunggu waktunya makan, kita makan gitu aja. Dah latihan sabar. Itulah yang pertama, S pertama, su. Sekarang S yang kedua, se. Jadi khotbah ini namanya suse. Sini ada yang namanya suse. Suse, sushi. Oh tuh, apa ya? Lah ini miring-miring terus ini. Sabar. John, sabar.
Ya, mulai sekarang kalau ada orang kurang sabar bilang, sabar John, sabar ya. Tadi satu-satu, dia bilang sabar Om, ya sabar John. Gitu. Tadi ini take 45 menit Om, sabar. Sabar. Thank you John. Well anyway, tadi tanya siapa ada yang namanya Suse di sini? Nggak ada. Tapi ingatnya gampang toh Suse. Ya kalau saudara tidak punya kenalan namanya Suse, ingat saja sushi. Tahu toh sushi? Sushi itu di Japanese food. Well anyway, su yang pertama adalah sukacita. Se-nya itu dari senantiasa. Gampang toh? Jadi kalau pulang itu tadi apa khotbahnya? Oh gampang kok, Suse gitu aja. Kleru-kleru sushi ya gak apa-apa lah ya. Maksudnya se-nya itu senantiasa. Senantiasa arti yang umum adalah apa? Terus menerus. Kalau soal waktu tidak ada batasnya. Senantiasa terus saja. Padahal mengenai kejadiannya juga. Ya? Jadi eventnya nggak peduli apa saja. Saudara sekolah, saudara bekerja, saudara deal sama anak, saudara apa, kita praktekkan. Sukacita yang terus menerus. Senantiasa. Luar biasa. Kita baca di Mazmur 16:11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tuhan berkata, aku memberitahukan kepadamu jalan kehidupan. Orang hidup perlu jalan, saudara. Kita dari rumah ke sini perlu jalan. Salah ngambil jalan, kita nyasar. Kita keluar exit yang lebih dulu kita nggak nyampe atau muter lagi. Dan kehidupan kita itu perlu jalan. Jalan, Tuhan berkata, aku memberitahukan engkau jalan kehidupan. Kehidupan itu semua apa saja yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu, lagi sekali, baik mengenai bagaimana kita menghandle anak-anak, bagaimana pelayanan satu dengan yang lain, bagaimana kita di tempat pekerjaan bergaul dengan teman, bergaul dengan kolik, bagaimana kita respons terhadap manajer kita yang rasanya tidak mau mengerti, tidak mau kalah. Diberitahukan kepada Tuhan. Karena waktu kita diselamatkan oleh Tuhan itu merupakan package. Tuhan memberikan satu package, yaitu janji Dia. Inilah janji Dia. Semuanya ada di sini, dan semua firman Tuhan ini tidak berubah, saudara. Wadah, ini kok semua goyang semua tuh ini. Sip begini aja dah. Sabar John. Wah ini benar-benar latihan sabar. Sukacita, amin ya. Jadi ini luar biasa. Karena Amsal 16:25 saudara catat saja. Disangka ada jalan lurus, tapi akhirnya maut. Nah ini, kalau kita menurut pikiran, kebiasaan kita sendiri, kita sering mikir, wah ini jalan yang paling bagus dah. Nggak tahu, akhirnya itu maut, saudara. Karena ya ikutlah jalan yang Tuhan sudah tentukan, jalan kehidupan. Pasti karena rencana Dia, rencana yang luar biasa. Dia tidak akan memberikan rencana yang akan mengganggu kita. Bukan rencana kecelakaan, melainkan rencana yang sukacita, yang penuh dengan gembira, yang penuh dengan kesenangan di dalam Yesus. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Waktu saya mulai membaca di hadapanmu, ini Tuhan, kalau saya duduk di hadapan, wah ini di hadapanmu ada sukacita. Padahal itu juga kita berhadapan dengan Tuhan di dalam apa? Kehadirat Dia. In His presence there is peace. In His presence there is joy. I will linger. Linger itu apa? Dulu terus and stay
in His presence. Ya, jadi di hadapan Dia itu ada sukacita melimpah. Melimpah itu apa, saudara? Wow, sampai berkelebihan. Saya perlu 10 dikasih 20. Saya perlu berapa dikasih berapa. Lebih. Supaya apa? Dibagikan kepuasan luar biasa. Sukacita yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Karenanya jangan sampai dibujuk oleh si iblis. Sukacita lari pergi ke disko, sukacita minum drug, sukacita kamu ke sini, sukacita apa kamu spend ini. Sukacita Yesus Kristus luar biasa, melimpah. Kita pilih sukacita Tuhan. Kita putuskan, kita mau Tuhan hanya dengan kuasa, pimpinan dan Roh-Mu yang kudus. Di tangan kananmu. Sering toh kita baca di ayat tangan kananmu. Tangan kanan ini apa, saudara? Merupakan pertolongan yang cepat, ya, need yang langsung. Apa saja langsung. Kita kadang-kadang didiamkan, jatuh, tapi kita tidak akan tergeletak seperti orang dipukul knock out, lalu didiamkan terus sampai di situ, tidak bisa berdiri kalau tidak dibantu. No. Tuhan bilang, sekalipun engkau jatuh tergeletak, ya, langsung diangkat. Tidak dibiarkan. Tuhan itu luar biasa. Kalau Dia mengizinkan sesuatu terjadi, pasti untuk kebaikan kita. Jadi ingatlah jalan ini. Di hadapanmu ada jalan. Di hadapanmu sudah diberikan jalan. Ya. Dia memberitahukan di hadapanmu ada sukacita, dan di tangan kananmu itu nikmat Tuhan yang luar biasa. Iblis itu memang akalnya pintar juga, saudara. Makanya di Bible bilang apa? Begitu pintu sedikit saja membuka, dia ingin masuk. Tapi saya kira tidak membuka, hanya rengat, retak. Retak saja dia bisa masuk, saudara. Jangan sampai tempat kediaman Tuhan ini retak, kita kosongkan. Kita mengalih ke tempat lain. Karena apa? Empty space, the devil place. Kalau ada sesuatu yang kosong, iblis masuk. Jangan sampai, saudara. Jangan sampai pikiran kita. Iblis bekerja melalui mind kita. Sering kita dialihkan. Sering semuanya, emosi dan kemauan kita itu dialihkan, dijauhkan daripada Tuhan. Seorang atlet yang sehat, kuat, ya, dia kuat. Pada suatu hari matanya agak kabur. Diperiksa, dokter bilang, wah, saya nggak tahu jelas. Kalau ini betul kanker, kamu akan buta. Ini atlet masih muda, badannya sehat. Tahu-tahu sudah seolah-olah di verdah itu diperkirakan kanker. Tapi dia nurut saja. Mau dioperasi katanya. Operasi, dibuka, ternyata fungus. Fungus itu seperti jamur. Dipinggirkan, bukan kanker. Waktu sudah siuman, jadi sudah sadar, anak muda itu diberitahu, anak atlet yang muda itu, bukan kanker kok, ini hanya fungus, sudah di remove tadi, jadi kamu nggak usah buta. Waduh, ini yang namanya sukacita luar biasa itu, saudara. Hanya kata satu, dia bilang, saya masih bisa melihat. Waduh, senangnya luar biasa. Sejak hari itu, setelah matanya sudah dibuka, dia lebih memperhatikan apa yang bisa dilihat oleh mata. Yang nomor satu dilihat apa, saudara? Istri dan anaknya. Nah, itu saya pikir gini, waktu saya baca, ini apa dia tadinya kurang perhatian. Anaknya, istrinya atau apa? Take for granted. Lah ini lagi. Kita sering take for granted. Mulai sekarang, saudara, selama kita tidak diverdah, tidak diperkirakan ada kanker apapun juga, tubuh kita ini pakai untuk kemuliaan Dia. Mata kita untuk nikmati keindahan, kebaikan Tuhan. Kalau saudara dikasih kesempatan berjalan-jalan, pergi kemana saja, pakailah itu. Keluarga, waktu keluarganya indah.
satu, suami istri saling mengampunin, anak-anak wah bersukacita, pergilah satu unit senang dan nikmati keindahan yang Tuhan ciptakan. Dan bersyukurlah kalau Tuhan masih kesempatan, saya masih bisa pergi. Kalau pergi mau nggak mau lah pakai uang tuh ya. Nah, uangnya tuh nggak usah saudara mesti sekian ribu banyak. Apa saja yang saudara sanggup kerjakan dan nikmati di dalam nama Tuhan. Luar biasa. Ada waktu sedikit. Saya senang mengenai lagu yang Joy is the flag flown high. Ya, supaya so fly it high in the sky, let the whole world know. Ini saksi Tuhan. Ya tadi nyambung sedikit waktu holiday di LA. Lalu saudara dia tuh diundang orang Indonesia di Diamond Bar. Banyak orang di sini yang mempunyai keluarga atau apa di Diamond Bar ya. Anyway, waktu datang di sana saya ya baru kenal sama orang itu. Tapi karena dia sibuk tuan rumahnya itu karena mengundang kurang lebih 70 orang barangkali, 60-70 orang. Terus saya dikenalkan diduduk di satu pojok di meja makan kecil gitu. Omong-omong. Ternyata orang ini orang Ambon. Sini ada orang Ambon? Enggak ada. Orang dari Ambon, ya, orang dari Ambon. Orangnya diem gitu loh. Ngomong. Karena yang punya rumah itu sibuk terus, ya saya ngomongnya terus sama dia. Dia sama istrinya, saya juga di sini sama ngomong macem-macem. Guyon-guyon, kita sendaguro. Orangnya tadi diam, dia dulu dari Jerman, sekolah di sana, dia engineer. Setelah itu kalau mau ngambil makan itu di kitchennya itu mesti jalan banyak orang begitu loh. Setelah makan dessert mulai keluar, tahu dessert. Ini orang ini yang punya rumah ini orang Malang. Jadi makanannya itu banyak makanan dari Malang. Saya senang sekali. Ada rujak, ada cumi Malang, ada apa. Lalu waktu dessert, mau ke sana dia yang datang bawa bikang. Kalau orang sini bilang carabika ya, carabika. Saya bilang ini warnanya coklat sama ada satu yang merah enggaknya. Lalu waktu teman saya ini yang baru ini, saya suruh ngambil dulu, dia ngambil merah. Sudah, saya ngambil yang ini. Dia pergi, saya bilang, saya tahu kamu tadi pasti mau ngambil yang merah. Loh, kok tahu? Terus saya bilang gini, iya, ombak putih-putih, ombak datang dari laut, linsau merah putih. Nah, kamu lah milih merah putih. Tanah Ambon sudah jauh, ketawa dia. Ini bikang Ambon bisa ketawa ini kata. Saya tahu pasti yang menarik perhatian itu yang merahnya tuh saudara. Dan dia orang Ambon. Nah, saya linsau merah putih, tanah Ambon sudah jauh. Terus dia ketawa, dia omong macam-macam. Baru saya setelah berapa lama bisa nembus sedikit. Loh, kamu itu kalau minggu ke gereja mana? Wah, istri saya yang ke gereja katanya. Saya enggak. Kenapa? Itu gereja pastor banyak politik katanya. Loh, politik apa katanya? Iya, waktu saya dulu di Ambon, dia di Ambon itu bukan di Ambonnya ya, di Ternate atau di mananya gitu. Itu banyak politik, jadi saya enggak mau pergi. Loh, lah kamu enggak coba di sini? Enggak semuanya begitu, tak gitu kan? Iya, enggak tahu. Ya sudah, nanti saya ya kamu doa. Enak toh kalau pergi sama-sama sama istri, tak giniin. Mulai. Well, anyway, kita kalau menjadi saksi nginjil, tidak harus dia terima Tuhan pada saat itu. Tanamkan bibit, tanamkan. Biarlah Tuhan yang menumbuhkan. Ya, jadi itulah senantiasa di mana saja kita berada, kita bisa menjadi saksi dia hanya dengan sukacita, gembira, muka yang cerah. Ya, dan kita juga mau share. Kita jangan semaunya sendiri, jangan egois, jangan apa. Bagi-bagi, kalau kita pergi bersama, coba saling memperhatikan, saling apa. Nah, demikianlah bahwa sukacita senantiasa. Lagi sekali, bersukacitalah di dalam Tuhan terus menerus. Ingat, sukacita, sukacita senantiasa. Saudara akan diberkati dengan berkatnya yang berkelimpahan, baik di surga, baik di sini. Ingat saja bonus tadi ya. Dan kita akan memberkati banyak orang. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, firman sudah disampaikan. Biarlah Engkau yang beracara dengan kami semua di sini.
termasuk saya Tuhan, termasuk saudara-saudaraku semua di sini. Kami memang banyak sekali kekurangan, tetapi Engkau janjikan sesuatu yang luar biasa. Engkau adalah sumber Allah yang luar biasa dalam segala hal Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau besar. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus boleh nyata di dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, tunjukkan kami Tuhan, apa yang harus kami pilih, apa yang harus kami putuskan, bagian apa yang harus kami kerjakan. Karena kami percaya Tuhan yang akan mengerjakan sisanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah mulai saat ini ada pembaruan. Mulai saat ini Tuhan, kami mau berjalan bersamamu, bersukacita selalu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.